Halo para wifi, apa kabar? Kabar baik ya? Walaupun cuaca tidak bersahabat, tapi semoga hatinya para wifi tetap dalam mood yang bagus ya kondisinya ya. Nah, kita hari ini agak mau ngobrol santai nih kita hari ini nih. Kita membahas soal PMI. PMI, Pondok Mertua Mama atau Indah. Mama Indah gitu ya. Nah, kenapa kita bilang pondok mama atau pondok mertua indah? Karena kan bisa aja nih, misalkan kayak aku, mungkin tinggalnya itu di rumah orang tuaku, atau misalkan bisa juga, misalkan kita tinggal di rumahnya mertuanya kita, seperti itu. Nah, Tergantung dari sisi mana ya? iya, karena kan sama aja kalau tinggal di rumah orang tuaku, berarti kan mertuanya suami, jadi mertuanya suamiku jadinya kan. Betul. Kayak gitu. Nah, ini pembicaraannya kayaknya seru ya sebenarnya ya. Seru, cuma kita bawa santai aja. Iya, biar nggak menimbulkan ini ya, gesekan-gesekan. Betul. Nah, kita bahas dikit-dikit ya. iya. Nah, ini para wifi nih, ada nggak yang sekarang kondisinya lagi tinggal sama mertua atau mungkin pernah mengalami tinggal di rumah mertua atau sama orang tua kayak gitu. Nah, kalau yang ada boleh komen dulu sama sharing-sharing pengalamannya kayak gimana gitu dulu kan. sama kita. Suka dukanya kayak gimana, terus juga apa aja yang harus dilakuin, tips and triknya gitu kan selama tinggal bareng gitu kan, supaya keadaan rumah tuh tetap Adem ayem ya. Nah, ini kita hari ini mau bahas sedikit aja, ngobrol-ngobrol santai gitu kan. Kalau kita berdua pernah mengalami ya tinggal di pondok mertua indah ataupun pondok mama indah ya. Nah, kalau dari kamu gimana nih? Banyak happy-nya apa banyak? Banyak happy sih. Banyak happy ya. Nah, sama sih, kalau aku juga banyak happy sih para wifi. Kalau para wifi gimana? Banyak happy-nya atau banyak suka dukanya? Apa dukanya gitu ya? Banyak gontok-gontokannya nih kira-kira. Sebetulnya kita harus bahas tuh, kita bagi jadi 3. Jadi apa ini? Kita tinggal di rumah mertua tuh suka. Terus apa yang harus kita lakukan selama kita tinggal di sana? Terus nanti dampaknya itu seperti apa? Seperti apa? Betul sih, kan memang berkaitan loh ya. Betul. Jadi ini sama nih para wifi, kita kalau nikah itu sama, kita ngomong kalau kita nikah itu kan juga jackpot nih. Nah, termasuk juga selain jackpot dapat suami yang bagaimana, jackpot juga dapat keluarganya kayak gimana ya. Kan sepaket ya soal itu ya, sudahan ya. Nah, karena kita bahas masalah mertua nih, kita ngomong, ayo coba sama-sama sharing ya para wifi ya. Kira-kira kalau yang tinggal di pondok mertua atau pondok mama indah itu sukanya apa aja? Sudah pasti sebenarnya banyak banget hematnya itu. Pertama makan. Ya, makan ditanggung biasanya ya, ikut mama atau mertua ya. Masa apa itu tinggal makan lagi ya. Kalau ada ART, bersih-bersih, cuci baju, cuci piring itu udah hilang. Hemat tenaga berarti ya, urusan rumah tangga. Bener, setuju itu para wifi. Terus kalau ada cicilan rumah, nggak ada cicilan rumah? Iya, nggak ada cicilan rumah, nggak pusing-pusing mengurangi beban hidup ya. Terus kalau punya rumah pasti ada iuran, ada bayar pajak, PBB ya. Itu udah nggak ada tuh. Nggak ada, pasti. Nah, termasuk juga kita bilang kayak listrik ya, air itu juga. Listrik, air. Boleh dibilang free ya. Free. Asalkan ya para wifi tolong tahu diri sedikit kalau makainya ya. Jangan nonstop 24 jam juga, betul. Gawat nanti. Kebetulan di rumah mertuaku nonstop dong. Oh, nonstop ya, memang kebudayaannya seperti itu ya. Seperti itu. Enak kalau kayak gitu ya, los pokoknya ya. Nah, dan ini yang pasti sih para wifi yang kita juga kadang butuhkan nih. Nah, itu adalah tempat penitipan anak. Nah, itu memang tempat mertuaku tuh seperti TPA sudah. Sama, mertua saya juga kayaknya sama. Jadi kalau pada kerja semua, titipin semua, nanti kalau udah kelar dijemputin semua gitu ya. Kalau kita lebih kayak ke hari Sabtu Minggu sih. Sabtu Minggu ya. Nah, jadi Sabtu Minggu kita ke sana. Terus kalau kita mau ngelencer ke mall gitu TPA-nya. Gitu. Lebih aman ya daripada keliaran di mall, nanti takutnya kan jatuh ataupun ada eskalator berbahaya ya. Bisa diculik orang juga ya. Kalau di rumah kan lebih aman, tetap mertua ya. Iya. Nah, cuman sih memang kita bilang memang mertua ini cocok-cocokan juga ya. Ada juga tipikal mertua yang nggak mau dititipin anak juga ada loh. Ada. Jadi dia memang ngomong dari awal, aku sudah capek-capek kok gedein kamu, masa masih sudah ini mau menikmati hidup, mau belajar-belajar sama teman-temannya, mau hangout nongkrong-nongkrong, kok udah titipin cucu gitu kan, itu kan urusan kamu yang jaga. Itu juga ada. Terus ada juga mertua yang iya nggak apa-apa taruh aja di sini tapi nggak diurusin, atau boleh taruh sini tapi harus ada pembantu atau babysitternya. Nah, itu bisa juga bisa juga seperti itu juga ada sih.
Tapi sih kalau ini namanya konteksnya tinggal bareng ya biasanya ya para wifi itu otomatis biasanya sih pilihan sih. Kalau aku memang dari dulu emang sama-sama nggak pernah pakai ART, nggak pernah pakai babysitter. Kalau di Shelly kan emang kebiasaan di sana emang sudah ada tersedia juga ya, dan Shelly juga punya sendiri juga ya, punya ART masing-masing juga. Jadi memang biasanya kalau tinggal bareng, nah ini kalau apalagi tinggal barengnya mungkin sama-sama ada ipar juga ya yang tinggal bersama juga ya. Jadi dalam satu rumah tuh nggak cuma kita sama mertua, tapi juga ada ipar yang lain sama dia sama keluarganya dia juga. Betul. Ya ibaratnya ya. Nah ini menyatukan 3 budaya nih para wifi. Ya itu ada sukanya itu, terus ada yang harus dilakukannya. Nah ini penting, catat. Jadi para istri harus catat ini ya. Dengan kita tinggal di rumah mertua, kita harus kompromi dengan rules-nya dia, kompromi dengan sikapnya dia, ya rules lah ya pokoknya. Ya memang harus kita ngomong itu komunikasi penting, makanya mereka kita waktu di awal-awal bilang di videonya kita, emang kita bilang masalah komunikasi itu penting banget, karena dari omongan kita ngomong kayaknya sepele ya, dan kadang yang jadi picu sering banget hal yang sepele banget loh ya, misalkan kayak lupa matikan kompor misal, atau mungkin lupa matiin air gitu ya, terus jadi banjir misalnya kayak gitu, atau mungkin yang simple yang paling susah sih kadang kalau orang tua ya, karena di mata orang tua kita kan masih seperti anak-anaknya dia, walaupun kita sudah punya anak, tetap di mata orang tua kita masih anak kecil, jadi biasanya tetap omelan tuh kayaknya menyertai ya, misalnya contoh paling gampang, kita mungkin bangunnya agak motoran dikit bangkong gitu ya, itu nanti pasti kadang-kadang kan iya udah siang tuh nggak bangun-bangun gitu kan, nah kayak gitu tuh hal-hal sepele, tapi kan pengucapan tuh kalau nggak diucapkan dengan tutur kata yang baik atau intonasi yang baik, berulang-ulang juga bisa bikin sakit hati. Jengkel ya kayaknya ya. Ini kenapa sih kok kita kan ngerasa kan ya this is my life sudah harusnya ya, this is our life gitu kan, tapi kok kayaknya masih diricuin gitu terus ya. Nah, kalau sudah ngomong itu kayak nyindir-nyindir, nah itu paling sebel ya kayaknya, disindir-sindir tuh ya kayaknya ya, nggak enak banget ya. Nanti ya masalah tong sampah lah misalkan kayak mungkin kayak kurang bersih, mungkin kadang-kadang makanan jatuh atau apa tuh kan juga bisa jadi masalah ya, hal-hal seperti itu kayak kecil-kecil kayak gitu ya. Terus belum lagi kalau kita bilang lauk nih misalnya nih, contoh kayak aku dulu, karena kan aku juga alergi ya. Nah aku tuh selalu bawain rantang. Nah aku selalu bawain bekal sendiri gitu loh. Nah kadang-kadang tuh kan kalau misalkan pas di sana nggak ada makanan kan kadang di sharing tuh. Nah terus kan bingung nih nanti malamnya anakku mau makan apa, karena kan anakku juga waktu itu kan spesial kan kondisinya kan. Rantangnya tuh untuk anak makan siang dan malam gitu ya. Kan aku masih siapin untuk dulu kerja ya, tak titipin di sana kan. Titipin ada rantangannya dia untuk pagi, siang, dan malam, pokoknya lengkap lah kayak gitu. Nah cuma kadang-kadang kan kalau pas, karena tuh kan namanya anak-anak itu kan ngelihat makanan rumputnya lebih hijau, sukanya kan kayak gitu ya. Misalkan makanannya enak, tapi makanan temen kayaknya kok lebih enak gitu kan. Jadi kan pasti kan, dan biasanya lebih lahap ya. Kalau makanannya sama semua tuh kayaknya lahap. Walaupun misalkan cuman kayak tempe digoreng atau apa tuh kayaknya mau gitu kan. Tapi kalau misalkan kita udah bawa sendiri enak gitu kan, dia tuh mau kadang-kadang. Nah ini kadang bisa dari hal sepele kayak tadi itu aja, masalah rantang itu bisa jadi heboh nanti kan. Nah jadi memang kita perlu yang namanya kompromi, terus dibicarakan baik-baik. Dan yang paling pentingnya tuh gini sih, memang yang harus kompromi ini lebih ke arah orang dewasanya dulu ya. Karena kalau namanya anak itu sih bertengkar hari ini, sedetik kemudian dia udah lupa mungkin kadang-kadang ya. Kadang orang dewasa malah dipendem. Nah orang dewasanya ini yang gontok-gontok aja nanti berlanjut, terus nanti malah udah kamu gak usah main sama ini. Jadi malah ngomongin anaknya nggak baik gitu loh. Nah jadi malah saling musuhan gitu kan. Padahal ya sebenarnya kalau anak-anak mah lupa, dia udah don't care. Mungkin hari ini nangis, hari ini makananku nggak ada, aku makan lagi makanan kesukaanku, misalnya kayak gitu kan. Tapi cuma detik itu aja. Habis itu ya udah, nanti ya dia ikut aja, mak aku juga mau kayak gitu dong, misalnya makanannya kan kayak gitu. Betul banget ini para wifi. Nah jadi ini soal kompromi ini penting banget ya para wifi ya, karena namanya gesekan tuh pasti ada lah ya, dari segi kata-kata lah, dari segi perbuatan. Kadang-kadang kita nggak sengaja nutup pintu kekencengan misalnya. Nah ya, itu juga. Kayaknya kok ini marah atau kita lagi dalam kondisi yang nggak mood, terus muka kita kayak jutek tuh. Bahkan even muka aja bisa jadi masalah loh ya. Iya. Ini marah tuh sama aku kan. Mungkin nanti perasaan tuh mukanya aku gak enak. Nanti mungkin mertua bakalan curhat gitu ya ke suami misalkan ya. Ini kok mukanya nggak enak gitu sih, ngomongnya sih kayak terus gitu misalnya gitu. Nah jadi itu kita harus mesti menjaga tutur kata depan dia. Memang nggak bisa freedom sih, maksudnya memang kalau
ada rule-nya juga pasti di sana kan seperti apa tuh kita harus ikutin, terutama ya rule ya pemilik rumah ya para wifi ya, dan orang yang udah lebih dulu nempatin di sana kayak gimana rule-nya. Misalnya mertua laki perempuan ya mertua laki perempuan. Iya betul. Ini beda loh wifi kalau misalkan menikah terus orang tua yang ikut, beda bukan? Beda. Ini kita yang masuk ke rumahnya mama papa gitu loh. Betul. Kalau orang tua ikut kita kan mungkin itu masih bisa role-nya kita ya, karena kan mereka yang ikut sama kita kayak gitu. Dan biasanya kondisinya kan kalau kayak gitu kan mungkin kadang salah satu sudah mungkin orang tuanya nggak ada kadang ya seperti itu ya. Nah kalau terus ini para wifi penting juga, ini sebenarnya ya boleh dibilang jadi kayak tips and trick untuk bukan mengambil hati sih sebenarnya, cuman supaya lebih mempererat tali persaudaraan. Betul. Gitu ya. Jadi kita itu kan tinggal di rumah mertua tuh apa-apa disediain, makan, listrik dan lain-lain. Ya mungkin sesekali kalau para wifi lagi jalan-jalan ke mall atau apa, dibawakan makanan atau oleh-oleh, atau misalnya dari luar kota bawain oleh-oleh, benda atau makanan yang bisa istilahnya ya ibaratnya kayak inget lah ya mereka itu kan kayak berarti kita ingat sama mereka gitu ya, orang rumah gitu kan ibaratnya kayak gitu. Atau memang kalau misalkan nih kita misalkan pas lagi beli sesuatu nih, misalkan beli Gojek atau GoFood ya sesekali beli agak lebihan gitu, maksudnya beli buat porsi rame-rame makan bersama seperti itu. Jadi kan kesannya tuh kayak nggak individualis ya maksudnya. Jadi ya kita hidup bersama ya, aku juga mikirin kamu juga mikirin aku juga. Ibaratnya kalau kita mungkin ngomong bahasa Indonesia toleransi ya. Betul. Nah jadi kalau ibaratnya gini sih kan sebenarnya dunia itu kan kayak refleksinya kita ya para wifi ya. Jadi kalau apa yang kita mau orang lain lakukan sama kita ya kita lakuin dulu ke mereka. Kan intinya kan pengajaran kita kan seperti itu kan, kayak hukum tabur tuai lah kita ngomong ya. Ya apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Jadi kalau misalkan memang kita mau orang tuh nggak perhitungan sama kita, orang itu juga fleksibel, woles, terus enak ngomongnya sama kita ya, kita dulu dari kita yang start dulu untuk memperlakukan mereka seperti itu ya, supaya kedepannya juga kalau adem enak kan ya. Akhirnya kan apapun kita akan diperhitungkan. Betul. Gitu. Jadi anak kita diperhatikan, kalau jatuh ikut diliatin juga. Nah tapi memang kalau kita bilang untuk masalah pengaturan atau pengajaran pola asuh itu memang kita harus diskusikan. Tetap untuk itu kan sesuai role-nya kita sama suami ya. Dan itu kan juga masing-masing kepala keluarga kan juga beda-beda. Nah itu memang harus contoh misalkan pun katakanlah kita punya rule kayak gini. Iya. Nah kadang kayak aku misalkan sama aku dengan iparku tuh kan punya pola asuh yang berbeda sama anak kita. Nah kita pun juga nggak berhak ya untuk marahin mereka ataupun ini tanpa seizin dari orang tuanya ya. Jadi kayak kita pun kalau misalkan kayak aku merasa ini ponanku kok salah ya melakukan sesuatu seperti ini ya, aku akan ngomong ke orang tuanya dulu untuk ngomong anakmu tadi seperti ini loh. Izin misalkan nanti ke depan kalau misalkan dia mau seperti ini lagi, kalau kita mungkin kita kan ada yang kadang-kadang kan tipenya kan kita boleh ngasihin pukulan tapi hanya untuk sekedar untuk peringatan aja sih. Sebenarnya gini sih, kalau untuk nanti kita bakal bahas di video yang terpisah ya, untuk kayak pola asuh anak ya kayak gitu ya. Jadi itu kita mesti diskusikan dulu supaya kalau emang sepakat, jadi memang katakanlah kayak iparku kita emang sepakat siapa yang salah kita boleh berhak negur kayak gitu. Nah itu kita jadi tahu gitu, kita akan saling lapor misalkan tadi anakmu bertengkar loh sama ini misalnya kayak gitu. Jadi kita sesama orang tua pun juga terbuka gitu kan, ngerti. Jadi kalau misalkan anak kita pun juga diomelin itu nggak ada yang sakit hati, nggak ada yang baper, nggak ada yang hard feeling kayak gitu kan, terus dibesar-besarin gitu kan, itu malah bikin tambah repot sih kalau kita hidup bersama ya para wifi. Nah jadi ini mungkin sudah menyangkut ke yang tadi soal duka ya sekarang ya. Ini sudah ada rempet duka nih. Dukanya apa nih ya, karena emang banyak kepala keluarga, banyak kepala di sana, pemikiran. Jadi otomatis kan orang punya mikiran yang paling the best menurut dia kan. Jadi pasti ada cekcok lah. Kalian pasti ada adu mulut ya. Betul. Aku yang benar, menurutku kayak gini. Terus kayak tadi kita juga kurang bebas, misalkan kurang leluasa juga. Kita misalkan pola asuhnya kita seperti ini. Orang tua katakanlah ternyata pola asuhnya beda. Kadang-kadang tuh orang tua tuh bisa berbeda banget pola asuhnya dari orang tua ke kita sama orang tua ke anak kita tuh bisa berbeda banget loh ya pola asuhnya. Meskipun sama ya. Ini nenek ke kita ke anak gitu ya. Nah itu nanti kita bakal bahas lagi di next episode yang lain lagi supaya lebih seru gitu kan, karena ya itu memang hal yang kadang-kadang berbeda ya dilakuin ya. Jadi di situ memang kita kadang kurang bebas sih, kita mau mungkin kita bisa negur, kita bisa ini, orang tua kadang belain anak kayak gitu. Nah itu
sudahlah jangan. Nah, itu resikonya kalau kita emang hidup bersama sama orang tua, atau kita mungkin menganut yang misalkan kayak kita mungkin agak membisikkan kita buat mandiri. Tapi orang kita kan kebiasaan dulu kan kita kan dilayani, terus. diladeni, ataupun kadang disiapkan gitu kan. Nah, kayak gitu. Nah, berikutnya apa ini? Berikutnya ini Kurang bebas sudah, cekcok sudah. ini kalau kita ngomong ada politik, intrik dan politik. Nah, kayak di sinetron gitu ya, kadang-kadang ya. Oh, Iya. lihat saja pembalasan. Nah, ini tadi kayak sinetron ini ya. Nah, kalau ketika itu kalau misalkan kayak politik, kayak intrik, misalkan kayak fitnah gitu ya. Maksudnya misalkan kita melakukan tapi dibilang melakukan ini melakukan itu gitu kan. Kadang itu susah ini. Nggak mesti impar loh, kadang saudara juga bisa. Dia aman kan, mesti kita yang salahin. Iya tuh tadi anaknya ini yang deket-deket sini. Iya, gitu. bisa juga sih seperti itu. Nah, kalau itu emang butuh kesabaran ekstra dan butuh strategi ekstra kayaknya untuk menghadapi ya. Sementara anak kita kan kalau ditanya